Salam. Ya, seperti beberapa minggu lalu yang sudah saya sampaikan, ini adalah seri yang kedua. Seri yang kedua dari tema atau judul khotbah 2 minggu lalu, yaitu ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini masih di minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Ada satu hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tahun ini adalah tahun di mana kita diperhadapkan dengan kebebasan. Ya, di mana pada bulan Februari yang akan datang kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pilihan ya, pemilu. Silahkan saudara memilih sesuai dengan hati nurani saudara. Ada 3 calon yang akan dipilih. Semuanya adalah putra-putra bangsa. Pilih nomor 1, monggo. Nomor 2, monggo. Nomor 3, monggo. Satu hal yang mau saya sampaikan, pemilu ini adalah pesta. Kalau pesta itu senang-senang atau sedih? Senang ya, kayak seperti diundang di pesta pernikahan kan, datang dengan sukacita, pulang sukacita atau bentrok. Nah, sama pesta demokrasi besok ya, kita datang mencoblos dengan sukacita, pulang dengan sukacita, mendengar informasi siapapun yang terpilih dengan sukacita. Itu pesan pertama. Pesan kedua, Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini adalah dunia yang diperhadapkan dengan situasi yang mencekam, dan itu mempengaruhi semua aspek global, di mana kita menyaksikan yang berita yang tersebar itu ada perang antara Israel dan Palestina. Saya mau tekankan, ini bukan perang antar agama, ini bukan perang antar suku. Di Israel itu juga ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam. Di Palestina kemarin juga ada korbannya, itu adalah seorang Kristen. Berarti di Palestina ada orang Kristen. Di Palestina ada orang Yahudi. Di Palestina ada orang yang beragama Islam. Kedua negara ini memiliki agama yang sama, tapi kenapa bisa perang? Ini kan berarti bukan karena agama. Ya, ini oleh karena satu politik, kedua karena wilayah. Yang satu mengklaim penjajah, yang satu mengklaim bahwa dia juga penjajah. Sama-sama saling klaim, akhirnya padu. Intinya adalah gini saudara, kebanyakan yang terjadi di dalam keluarga yang memperebutkan warisan itu siapa? Saya itu kemarin ketika Bapak mau dipanggil Tuhan itu, Bapak berpesan, didum sing rontok. Bapak punya anak 3, saya anak bungsu. Yang ditinggalkan itu tidak banyak. Coba bayangkan saudara, hanya gara-gara tanah sauplek bengkerengan, ketiga orang ini pecah, terus musuhan satu dengan yang lainnya. Kira-kira deh, saya mau pulang salah satu mau aku balik, paling ketemu Mbak Ibu. Ketemu Mbak Ibu, aku rasa senang karo Mbak Ibu, gitu kan? Dan itu yang diulik Bapak. Makanya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kenapa warisan itu direbutkan, dan yang merebutkan adalah saudaranya sendiri. Itu yang terjadi, gambaran yang terjadi terhadap Israel dan Palestina. Siapa yang merebutkan wilayah itu? Ya saudaranya sendiri. Itu kita mau berpihak kepada siapa? Nah, ini yang mau saya wanti-wanti Bapak Ibu Saudara, jangan saudara terlibat di dalamnya. Jujur saya itu geteng-geteng, saya itu gergeten. Iya ya, media sosial memberitakan seperti ini. Berita memberitakan bukan berita yang sebenarnya. Kalau saudara memperhatikan di TV, ini sesungguhnya sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Masalahnya juga masalah yang sama. Nah, kebanyakan negara-negara ribut ingin menciptakan perdamaian dunia. Bahkan Indonesia mengklaim penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
maka terjadi pembelaan, saya menyayangkan ini. Kalau penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, kenapa tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel juga? Jadi Israel ada hubungan diplomatik, Palestina menjadi ada hubungan diplomatik, kita berdiri di tengah-tengah. Kalau kita mau mendamaikan kan harus fair, benar tidak? Tidak berpihak ke salah satu yang sedang berseteru. Mau nggak mau, ketika berpihak ke salah satunya berarti kita nggak akan adil. Tetapi kita berdiri di tengah-tengah orang yang sedang satu, pasti orang kita bisa merangkul semuanya. Kita ada untuk mereka semua. Nah, kesalahan yang ada pada kita adalah justru kita malah membela itu. Kalau kita mau benar-benar menuntaskan penjajahan yang terjadi, kita harus berdiri di tengah-tengah, menjadi mediatornya. Nah, hati-hati saudara ketika saudara menggunakan ini. Panas saudara. Saya cuma baca sekilas panas, apalagi kalau saya ikut ngetik. Nanti akan ada balasan, berbalas. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Hati-hati dengan jarimu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu yang panas ketika melihat berita ini. Kita lebih condong kemana? Israel itu bukan kita juga bukan Israel. Memang agama kita lahir dari mereka, tapi kita bukan mereka. Santai saja lah menanggapi itu antar negara. Itu ya bukan sedulurku, aku ada hubungan darah kan. Apa tugas kita? Doakan. Hati-hati saudara. Kemarin juga ada salah satu hal. Ini saya didatangi sendiri curhat. Saudaraku sedang ada masalah apa bentrok, masalah apa medsos. Masalah medsos saudara. Saling ejek di media sosial. Mungkin gara-gara itu Palestina Israel saling dukung ini akhirnya ketemu gabruan. Nah saudara, berbijaklah di dalam menggunakan media sosial. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini juga akan mengarah ke salah satu solusinya bagaimana. Ini sudah saya siapkan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Firman Tuhan ini, saya kemarin hanya membuat PPT-nya saja. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Seri yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan Israel dan Palestina, seandainya saja ada satu hal yang memfasilitasi mereka, sesungguhnya bisa. Apa yang akan membawa mereka bisa ini, saudara? Rupanya di dalam ibadah yang berkenan kepada Allah ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang akan membuat perdamaian bahkan di dunia ini. Kalau kemarin kita melihat ibadah harus dengan tulus, ibadah harus dengan rendah hati, dan ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bernostalgia masa-masa kecil dulu. Kira-kira pernah nggak mainan ini? Masih ingat gak? Apa itu namanya? Tam buku gitu ya? Kalau di saya tam buku, saudara kata itu, terus gitu. Jadi kayak sepur kelinci-kelincian itu ya, apa sepur-sepuran itu juga bisa. Yang terakhir ditangkap, gitu. Seru ya, asik. Ketika saudara melihat ini, bernostalgia apa yang saudara alami mungkin puluhan tahun yang lalu. Saya yang masih ingat betul ketika saya anak lanang atau itu bercampur baur mainan bersama, senang. Padahal gak enak gadget. Bahagia padahal orang-orang Android. HP yang punya HP hanya orang sugih gede. Kita gue kalian ya. Halo, kalian benang. Urut kalau ngomong. Piye, telepon-teleponan ya? Ya. Pakai kalian mengalami ya. Sama gubak sodor, pokoknya mainan-mainan tradisional. Asik, menyenangkan. Pesan sosial yang dibangun apa? Tidak membeda-bedakan. Kowe lanang, kowe wedon, ora nek bedane. Ayo main bareng. Kowe Jawa, kowe Sunda, kowe Batak, kowe Lampung, gak ada bedanya. Yang penting senang. Agamamu Hindu, Buddha, Konghucu gak ada buat saya. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik campur dari siji. Artinya Bapak Ibu Saudara, hal yang mungkin harus ada di dalam ibadah adalah ibadah dengan penuh kasih.
Coba saudara bayangkan betapa indahnya masa lalu. Sekarang itu sudah terkikis, ya, terkikis sidik-sidik wis agama, sidik-sidik wis agama. Agamamu apa? Saya itu ada kenalan di BPD, saudaranya, keponakannya ini dia di luar kita, masih SD. Ketika bergaul dengan orang lain, pertanyaannya apa? Agamamu apa? Ini masih SD. Coba seandainya dulu pada zaman kita kecil ditanya agamamu apa, aku lah nggak seagama kalau nggak mau main. Tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Harus ada dasar yang kuat untuk bisa seperti ini, Bapak Saudara, yaitu kasih. Ibadah pun kalau tidak didasari dengan kasih, apa yang akan terjadi? Gak akan ada yang namanya sorak-sorak, gak ada yang namanya keceriaan anak-anak, gak ada. Nah, kita akan lihat bersama Bapak Saudara, ibadah yang sejati mencakup yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Rupanya kasih kepada sesama, kasih kepada Allah itu merupakan bagian dari ibadah. Kemudian ketika kasih ini dibangun dengan baik, maka kita sedang beribadah dengan Tuhan. Ini kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi, karena ketika kita berbicara tentang kasih, bagaimana cara kita mengasihi Allah, ukurannya melalui kasih kepada sesama. Maka itulah ibadah dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang penuh kasih, ibadah yang penuh kasih menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan di sini, saudara. Ibadah yang penuh kasih menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan. Kasih menginspirasi kita menjalani kehidupan. Dari mana kita mendapatkan cerminan itu? Perhatikan. Cerminnya adalah dari kasih dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Mau gak mau pasti harus selalu ada alasan untuk mengasihi. Ketika saya dan saudara saling mengasihi, ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Ketika kita merasakan kasih Allah, kita juga harus menyebarkan kepada orang lain. Bisa enggak ketika saya mengasihi diri saya sendiri, itu dikatakan ibadah? Itu memang ibadah, tetapi bukanlah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan ketika kita melaksanakan kasih Allah itu. Karena Allah sudah mengasihi saya, maka saya harus mengasihi sesama. Ketika saya mengasihi sesama, itu adalah wujud kasih saya kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi sesama? Ini hal sepele, saudara. Tapi kalau ini kita anggap sepele dan kita sepelekan, bisa seperti Palestina dan Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara, Kristen itu menekankan kasih. Di Roma, bagaimana kekristenan ditindas, bagaimana kekristenan dihimpit. Pesan Rasul Paulus apa? Hormati para pemimpin-pemimpinmu. Padahal sudah jelas-jelas Kaisar Nero, Kaisar Augustus sangat mengekang pertumbuhan kekristenan di sini. Para pengikut Kristus terkungkung, bahkan difitnah, diadili, bahkan dijatuhi hukuman. Tapi Paulus menyampaikan apa? Kasihilah, doakanlah, dukunglah, taatlah pada pemerintah. Loh, padahal pemerintah gak fair memperlakukan kekristenan. Itulah kasih. Ketika kasih ini dibangun dalam diri orang Kristen kepada sesama sebagai bentuk kasih kepada Allah,
ada damai sukacita. Banyak orang di luar sana itu iri kepada orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu kok baik-baik. Orang Kristen itu ramah-ramah. Orang Kristen itu apalagi semua hal yang baik, cinta kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, benarkah itu terjadi di dalam kekristenan kita pada masa-masa kini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat tegas. Orang-orang Israel menyampaikan bahwa hukum Musa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya apa? Makanya perhatikan saudara, ini terjadi kemarin saya menyaksikan. Ketika Israel diusir, ya udah, dia memegang erat hukum Musa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kowe nyerang aku tak balas dengan serangan. Itu yang terjadi. Kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, saling membalas hal yang tidak baik, kira-kira seperti apa kekristenan? Nasibnya sama seperti itu. Tapi akan berbeda ketika sesuatu hal yang tidak baik ini dibalas dengan sesuatu hal yang baik. Rasanya Rasul Paulus apa menyampaikan? Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Dengan begitu engkau akan menumpukan bara api di atas kepala. Dia akan merasa malu sendiri dengan perbuatannya. Satu, katanya orang Kristen, benar? Wong Kristen katanya menjadi pelaku kasih, nah kok ini malah pelaku kasihan. Katanya orang Kristen membalas kejahatan dengan kebaikan, nah kok ini tidak ada bedanya dengan yang saat ini sedang satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ibadah itu harus dilakukan dengan kasih. Bukan hanya aku mengasihi Tuhan, aku ibadah, oke. Tapi bagaimana hubunganmu dengan sesama? Engkau mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, seperti pujian aku mengasihi Engkau Yesus dengan apa? Segenap hatiku. Lalu Tuhan ngomongin, masa kira-kira ini. Mungkin saudara di antara kita nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Wah, nyanyi deh sampai nangis aku mengasihi Engkau Yesus. Masa? Iya. Ketika engkau mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan tangisan itu, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Damai tidak dunia. Ketika kedua belah pihak Israel Palestina ini mau menyampaikan, hai Palestina, aku mengasihimu, hai Israel, aku mengasihimu. Yuk kita selesaikan baik-baik, piye enake. Kalau misalkan jalur Gaza ini menjadi keinginanmu, ya wis, piye penake piye antrike. Ketika di sini ada bangunan yang dianggap itu adalah monumen yang bersejarah, ya wis ayo kita garap bersama-sama. Enak kan? Ini bagianku juga, ini bagianku juga yang harus kita rawat bersama. Tapi masalahnya kan sebenarnya bukan itu. Masalahnya kan teroris yang sembunyi di balik orang-orang Palestina, dan mereka sembunyi di bawah bangunan itu. Masalahnya di situ. Nah, saudaraku, kita tidak usah ngurusin negara ini, urusi urusan kita. Betapa indahnya ketika kasih itu kita terapkan di dalam kehidupan. Dimanapun juga ketika kasih ini diterapkan, maka itu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya kasih. Enggak perlu saudara menuntut kasih itu akan kembali. Ketika apa? Itu benar-benar diterapkan. Sebenarnya kan sepele sih Israel Palestina. Masalah yang cak cilik loh.
Tapi kalau kita sampai terlibat jari kita, ya sama apa bedanya kita dengan anak kecil? Ikut terbawa arus, ikut membenci Palestina atau ikut membenci Israel dan lain sebagainya. Apa bedanya? Padahal orang yang sudah dewasa sudah bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Semalam baru kami ngobrol-ngobrol sama istri berkaitan dengan keluarga saya yang ada di Lampung. Sampai semua surat-suratnya yang disuruh membawa itu saya. Saya sampaikan ke kedua kakak saya, Mbak, saya itu kan laki-laki sendiri, dan apa? Ya wis gowo wae lah, asal ribet-ribet aku kok dokono dokene kok dibutuhkan sewaktu-waktu enggak deh. Ini demi kebaikan. Wah gitu kan. Mbak, aku ki mungkin kalau balikane ngerti laptop, enggak mungkin aku bakal hidup di Lampung. Satu itu. Kedua, ini saya sampaikan kepada istri. Kalaupun aku mati, tak mungkin aku dikubur di Lampung. Mungkin kalau nggak nang Krukeman ya nang Gajahan. Saya bilang gitu. Masalah ini aku sih nggak bawa bagai ke masalah, dan aku nggak akan mempeributkan dumen wong loro, tapi dari pihak kakak saya ora deh. Piye-piye iki bagianmu enak nang kene. Ya wis urusan. Kemarin masalah ladang, saudara. Dek pelak ladangnya tak garap sik, garapen aku ora mungkin garap. Kan gitu, jangan kira tak tandri jago ladang seplitik. Tak nggo pulang ke sana duitnya ya lo tak nggo ragat sekolah loh. Saya urus itu. Artinya apa? Saya nggak mau bermasalah. Masalah cah cilik atau masalah urusan. Wong aku nggak makan itu yang sok urip. Artinya saudara, kalau saya mempermasalahkan itu, kok yang kayak cah cilik gitu loh saya. Oh saya di sini nggak mendapat bagian itu yang Tuhan mencukupkan. Tuhan memelihara. Bukti ini apa wingi panen bayam. Saudara kalau mau ambil bayam silahkan ambil. Itu banyak, saya nggak mungkin bisa makan sendirian. Nanti pulang bisa dicabut. Itu di bawah itu masih banyak kumpulan ribuan. Nanti silahkan bawa. Tuhan pelihara. Bahkan saya nggak harus minta, Mbak aku jaluk sayure di Lampung. Tuhan sudah pelihara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada kasih. Betapa kasih ini akan menghasilkan dampak yang begitu luar biasa. Bukan hanya di tengah-tengah orang Kristen, tetapi di tengah-tengah dunia. Ingat bahwa Yesus lahir ke dunia ini, Allah datang ke dunia ini karena satu alasan, yaitu karena kasih. Gusti Yesus, Gusti Allah, saudara. Wis penak-penak ora kok, dadak apa ribet-ribet datang ke dunia. Mesake. Sesungguhnya orang yang sedang bermasalah itu adalah orang yang perlu dikasihani. Apapun masalahnya, apalagi tidak bisa menjadi pelaku kasihan mereka. Kasihan. Mereka belum memiliki kasih itu. Mereka masih membutuhkan kasih. Bentuk protesnya apa? Ya dia tidak bisa mengasihi yang lain. Aplikasinya saudaraku, memiliki kebesaran hati untuk mengampuni karena kasih Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dasar alasan Allah datang ke dunia ini karena kasih, Dia ingin mengampuni kita. Kalau masih ada sakit hati, kalau masih ada akar pahit, ini bahasa mentaranya, bahasa di luar bab di sana kebanyakan itu ngomong akar kepahitan. Kalau masih ada kebencian, saudara, perhatikan di sini. Apa yang sudah Allah lakukan untuk saudara dan saya? Apakah ada syaratnya pengampunan Allah itu pada kita? Ya wes kita ampuni, nek kudune memberi sesuatu kepadamu gitu. Nah, berikan korban syukurmu dalam bentuk sapi, lembu, kambing, domba, apalagi. Minta itu zaman perjanjian lama untuk penghapusan dosa, minimal kalau orang itu mampu lembu, sapi. Kalau tidak begitu mampu sapi, kambing, domba. Kalau tidak mampu manuk, beruk, merpati itu juga bisa. Kalau tidak mampu berikan hati. Tapi kalau zaman dulu kan pasti ada korban. Tetapi kita tidak perlu. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan melalui kasihku kepada sesama.
Ketika ada sesamaku yang memusuhi aku, atau sebaliknya aku sedang membenci dia, ampuni aku Tuhan, selesai. Perlu kita bawa lembu untuk disembelih, dibagi-bagikan? Perlu kita bawa kambing domba untuk dibagi-bagikan? Kayaknya ada pastori. Tidak perlu. Sudah diwakili. Miliki kebesaran hati untuk mengampuni, karena kasih Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Double. Ini berarti perlu tak ganti. Membagikan kasih melalui penjangkauan, jangkau melalui kasih. Banyak orang Kristen yang belum terjangkau. Banyak orang lain juga yang belum terjangkau. Kenapa? Mereka belum mendapatkan kasih. Siapa yang akan menjangkau mereka? Orang yang sudah mendapatkan kasih. Saudara sudah mendapatkan kasih Allah? Jangkau dengan kasih. Tapi kalau saudara belum mendapatkan kasih Allah, saudara akan menjadi, pernah ini dulu ya, batu sandungan. Saya mengibaratkan ketika saudara memberi permen kepada anak kecil. Rena tak kasih permen, tapi saudara tidak membawa permen. Percaya nggak anak kecil itu? Satu itu. Kedua, ketika saya bawa permen, Lendo, Rena tak kayak permen, dia mau tidak dapat. Karena kita sudah membawa permen. Itu artinya ketika saya sudah menerima keselamatan, saya menawarkan keselamatan, maka orang itu akan bisa mudah menerima. Karena apa? Kita sudah terbukti punya keselamatan itu. Tapi ketika saya menawarkan keselamatan, lah aku sendiri belum selamat, orang tidak akan percaya. Bagikan kasih melalui penjangkauan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Nah, ini ada seorang nahkoda. Apa tugasnya nahkoda? Nahkoda itu apa? Sopirnya kapal, ya, di nahkoda. Apa jadinya kapal tanpa nahkoda? Tidak terarah. Dia mau kemana hanya ikut arus angin. Itu kalau ada layarnya. Kalau nggak ada layarnya, dia hanya ikut arus laut. Kira-kira apakah nahkoda ini dia hanya akan berjalan sendiri? Dia membutuhkan seorang pemimpin, namanya kapten. Nahkoda nyopiri, pemimpinnya ngomong, kaptennya ngomong, Pak Sopir, kita ke Indonesia. Siap, berlabuh ke Indonesia. Bersandar lo berlabuh, nggak mandek itu. Bersandar ya, tidik parkir di pelabuhan. Enak. Artinya apa, saudara? Ibadah ini yang kedua. Ibadah yang bersumber dari firman Allah. Ibadah yang bersumber dari firman Allah maksudnya bagaimana? Kita lihat. Firman Allah adalah panduan kita dalam beribadah yang sejati. Perhatikan dalam Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Allah memberikan perintah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Dilanjutkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas bumi dan di bawah kolong langit ini untuk disembah. Ini adalah ibadah yang berkenan. Apa kaitannya dengan ini, saudara? Saudara, ketika seorang itu sedang beribadah, dasarnya adalah dari firman Allah. Berarti ada ibadah yang di luar firman Allah ada. Makanya ada yang disebut bidah, ada yang disebut agama sesat. Karena apa? Karena beribadahnya tidak ada sumbernya dari firman Tuhan. Hati-hati. Di Indonesia pernah ada Children of God, tapi sudah ditolak. Masih ada lagi, mungkin kalau orang luar bilang pretelan-pretelannya Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak sedang beribadah kepada Allah. Ada Mormon itu orang-orang suci zaman akhir. Saya dulu punya Alkitab, tapi di mana ya dia? Tak cari, tidak ada. Tak pelajari, Bapak Saudara. Apa sih Mormon? Saya nggak mudeng-mudeng karena iman saya tidak di situ. Jadi yang saya
pelajari itu adalah kitab Mormon. Itu yang diunggul-unggulkan itu adalah salah seorang yang bernama Joseph Smith kalau tidak salah. Jadi itu yang diunggul-unggulkan di dalam kitab itu. Kitabnya hampir sama dengan ini, kitab yang warna biru itu. Namun tulisannya di situ Mormon kitabnya. Ada gambarnya kayak kitabnya anak-anak itu bergambar gitu, untuk menerangkan, menjelaskan apa yang disampaikan. Nah saudaraku, apakah itu berbicara tentang Yesus? Dia tidak berbicara tentang Yesus. Hati-hati, ini sudah menyebar luas. Ini sudah ada beberapa saya melihat persekutuannya. Nah, sedangkan kalau kita melihat di sini dari Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Siapa yang menjadi Allah sekarang di hadapan kita? Yesus Kristus kah? Atau Allah kita? Atau ada pribadi lain, oknum yang menjadi Allah kita? Nah, kalau kita mau melihat sesungguhnya Bapak Ibu Saudara di sini, firman Allah memberi kita arah tentang cara menyembah Allah yang benar dan menghindari penyembahan yang salah. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita menyembah Allah. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jelas ya. Menyembah dalam roh, kayak minggu lalu ini saya sampaikan ya, waktu saya berdoa. Artinya apa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apakah kita harus merogoh sukmo kita menyembah Allah? Enggak. Artinya ketika roh Allah yang ada pada diri kita itu tunduk kepada Allah, mau taat kepada Allah, mau mengikuti Allah, itulah penyembahan roh kita. Roh kita ini kan milik Allah, benar ya? Roh kita berasal dari Allah. Ketika roh kita ini tunduk, artinya kalau ada firman Tuhan dan kita mau melakukan, itulah yang disebut dengan menyembah Allah dalam roh. Artinya roh kita ini tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana caranya roh kita itu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah? Ikuti firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Lakukan apa yang sudah firman Tuhan sampaikan di situ. Lakukan. Itulah menyembah dalam roh. Dan kebenaran kita sudah pasti ada kebenaran yang kita yakini. Yang kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, melakukan sesuatu yang benar menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Manusia itu cenderung egois, betul ya? Segala sesuatu yang ia lakukan, ia menganggap itu benar. Itu manusia. Tetapi coba ketika kita membandingkan kebenaran Allah yang hakiki, sama atau beda? Pasti beda. Karena apa? Kecenderungan kita tadi. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu yang mungkin kita anggap benar, yang mungkin belum tentu benar di hadapan Allah, ini yang harus kita perhatikan. Kata benar. Benar di hadapan kita belum tentu benar di hadapan Allah. Bahkan benar di hadapan Allah belum tentu ketika kita mau melakukan itu adalah suatu hal yang dianggap benar oleh manusia lainnya. Satu contoh kecil, mengasihi itu benar tidak? Saya mengasihi Pak Karyono itu benar tidak? Benar. Itu menurut siapa? Apapun adanya Pak Karyono, ketika saya mau melakukan sesuatu dasarnya karena saya mengasihi, benar tidak? Di hadapan Allah itu benar karena saya melakukan kasih. Di hadapan manusia, saya pun juga benar di hadapan kasih. Meskipun Pak Karyono gak suka dengan saya. Ini contoh ya Bung ya. Tapi ketika orang lain menilai, benar tidak apa yang saya lakukan? Mungkin di hadapan Tuhan kayak sebagai benar mengasihi Pak Karyono yang sudah membencimu, bahkan namamu menjadi jelek. Ini contoh ya Bung. Orang lain akan bilang, "Nek aku jadi Pak Kris." Nah, kan mungkin gitu.
dari Pak Kris? Yaitu tadi seperti hukum Musa yang saat ini digadang-gadang, mata ganti mata, apalagi tadi? Ya. Nek bisa saya membalas lebih dari apa yang dilakukan Pak Karyono terhadapmu, setuju? Itu bukan kasih. Ketika saya menyampaikan Pak Karyono, saya mengasihi Pak Karyono, neng ojo musuhi aku ya, bener nggak? Mungkin di hadapan orang lain benar, tapi di hadapan Tuhan, apa katanya? Kasih itu tanpa syarat. Nek kamu mengasihi, ya wis mengasihi saja. Pak Karyono, saya mengasihimu, meskipun Pak Karyono sudah jahat. Betul enggak? Wah, apa yang dilakukan itu sangat menyakitkan. Gusti Allah lebih sakit. Amin ya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang bersumber dari Allah. Firman Allah memberi arah tentang cara menyembah Allah. Kita sudah tahu bagaimana cara kita menyembah Allah. Bukan secara fisik ini menyembah Allah. Ya. Allah tidak memandang fisik. Engkau peledang-peleding sujud sampai sini lecet. Tapi cara hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Allah, percuma, saudara. Makanya kekristenan itu adalah hal yang sangat unik, saudara. Bukan secara lahiriah bentuk bakti kita kepada Allah, bukan secara lahiriah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Kalau bentuk penyembahan kepada Allah secara lahiriah itu dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau dia bersujud, ya dia sampai bersujud ini menyentuh tanah. Itu arti kata sujud. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, menyembah Allah dengan roh dan kebenaran itu tidak seperti itu. Yang tunduk itu adalah hati kita. Yang tunduk itu adalah roh kita. Kita mau ikut apa yang disampaikan oleh Allah, itulah menyembah dalam roh. Ketika hati ini kita tunduk pada Allah, mau tidak mau, fisik itu gak penting. Mungkin bisa saja mengikuti aku tunduk ini, ekspresi. Bisa tidak, nggak harus seperti ini sujudnya. Tetapi kita mau tunduk, kita mau taat terhadap firman Tuhan. Aplikasinya, ibadah menjadi kegiatan yang harus diprioritaskan. Perhatikan saudara, ibadah yang bersumber dari firman. Ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti kita nggak boleh melakukan kegiatan sama seperti orang Israel. Israel kemarin dibom, diserang itu ketika apa? Saat mereka sedang melakukan ibadah. Karena hari Sabat mereka sedang beribadah. Itu adalah satu kesempatan untuk menyerang Israel, dan itu dilakukan oleh Hamas. Sampai sekarang itu masih dipegang erat, saudara. Apakah kita sampai sedemikian kaku? Segala aktivitas bisa kok kita melakukan setelah ibadah. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Oh, ada yang nggak setuju. Segala sesuatu aktivitas juga bisa kita lakukan kok setelah ibadah. Oh, kita ibadah paling banter berapa jam? 2 jam. 2 jam kan? Itu nggak ada. Jam 7 sampai jam 10, itu jam 7 sampai jam 8 itu masih sekolah minggu. Jam 8 sampai jam setengah 10 bentar lagi selesai. 1,5 jam. Tapi terkadang kita lebih memilih memprioritaskan hal yang di luar ibadah. Ini yang disayangkan sesungguhnya, saudara. Yang sangat disayangkan apa? Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma kita sikapi dengan apa? Dengan sesuatu hal yang seharusnya itu menjadi prioritas kita, menyembah Allah di hari yang sudah disendirikan oleh Allah, di hari yang sudah dipisahkan oleh Allah. Apalagi libur di nasional, secara nasional bahkan dunia, hari Minggu adalah hari libur dunia. Orang-orang anak-anak sekolah
libur. Jadi kita sudah dipermudah, tapi kita yang mempersulit diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, datang mendengarkan firman Allah. Kita harus tegas, saudara. Tidak ada toleransi terhadap hal yang di luar prioritas. Ini di WBI kalau nggak salah ya, memprioritaskan yang lebih prioritas. Kita punya prioritas, tapi mana yang lebih prioritas, itu yang harus menjadi prioritas. Bingung ya? Intinya saudara, ibadah prioritas, utamakan Tuhan. Ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, kita mencari kerajaan Allah, apa yang terjadi? Seperti firman Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran itu, semua akan ditambahkan. Kesimpulannya, kesukaannya Pak Joko, ibadah yang sejati bukan hanya tentang ritual dan tindakan fisik semata, tetapi juga melibatkan perasaan, niat, pemahaman yang mendalam tentang Tuhan. Seberapa paham kita tentang Tuhan? Seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan? Ibadah yang sejati membantu seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan prinsip moral yang diajarkan Tuhan Yesus. Ibadah mengajarkan kita banyak hal. Jadi sangat aneh ketika saudara mungkin ditanya, "Piye pulang dari gereja dapat apa?" Gak dapat apa-apa. Itu aneh. Seharusnya ada banyak hal yang kita dapat ketika kita beribadah. Dulu saya pernah mengenal seseorang. Ketika dia pulang ibadah, aku penyembahan juga dapat apa-apa. Ibadah pulang dari ibadah yang gak dapat apa-apa. Lalu saya tanya, kenapa kok gak dapat apa-apa? Tapi ya ibadah nyanyi ya kayak ngono, musiknya ya kayak ngono. Ketika khotbah ya kayak ngono tuh. Lalu saya tanya, tujuanmu beribadah itu apa? Mencari penilaian, menilai musiknya, pengkhotbahnya, menilai sesamanya, atau apa? Ketika itu ada dalam hatimu, ya kau tidak akan pulang. Engkau akan pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika engkau memiliki niat ibadah kepada Tuhan, fokus kepada ibadah, maka engkau akan membawa berkat. Perhatikan saudara, makanya sering saya ngomong, kalau saudara ibadah miliki motivasi yang benar. Ketika engkau beribadah dengan motivasi aku ingin diberkati, engkau tidak akan mendapatkan berkat. Tetapi ketika engkau datang untuk bertemu dengan Sang Empunya berkat, ketika engkau datang untuk menyambut Sang yang punya berkat, maka berkat itu akan mengejar. Nah, itu kan firman Tuhan kan gitu. Ibadah yang sejati membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Minimal saudara, ketika saudara datang ke gereja niatnya beribadah, saudara ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Loh, ini seharusnya menjadi berkat yang bisa kita bawa pulang. Minimal aku pulang, aku sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, selain daripada itu adalah memperbaiki diri. Ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, saya pernah mendengar, saya belum di sini, sering saya mendengar bahwa ada jemaat yang akhirnya mutung dan gak ke gereja. Karena apa? Seolah-olah Pak Pendeta nyindir. Saudara, ketika saudara hal ini tersampaikan, saudara harus bersyukur. Berarti Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang mengingatkan. Supaya apa? Yang tadi salah satunya adalah membantu seseorang untuk memperbaiki diri. Ada hal yang harus kita perbaiki nih, berarti bukan kok harus malah meninggalkan. Lalu kemudian menjalani hidup dengan prinsip moral yang diajarkan. Jadi minimal kita ada berkat, saudara, ketika kita datang bergereja. Satu, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, kita bisa memperbaiki diri.
melalui peribadatan ini. Kita pasti mendengar firman Tuhan, kita pasti merenungkan. Ketika kita merenungkan, aku mau berubah, minimal di situ. Yang ketiga adalah kita bisa menjalani hidup dengan prinsip moral yang diajarkan Tuhan. Apa yang disampaikan melalui khotbah ini bisa diterapkan di dalam hidup, dan ini merupakan satu prinsip untuk moral kita. Adakah khotbah yang mengajarkan hal yang tidak baik? Adakah firman Tuhan mengajarkan hal yang tidak baik untuk diterapkan? Firman Tuhan yang disampaikan sudah tentu baik dan sangat baik untuk dilakukan. Ketika itu kita lakukan, mau tidak mau, moral kita pun juga akan terpengaruh dari firman Tuhan. Kita sudah 3 hal yang sudah kita dapatkan. Ketika pulang nanti, kita bisa menerapkan itu. Sudah lebih dari 3 hal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siap mendekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadah? Siap memperbaiki diri melalui ibadah? Siap merubah moral kita melalui apa yang diajarkan dengan Tuhan Yesus dalam ibadah? Ini yang ada, dan itu yang harus kita lakukan. Ibadah yang sejati adalah sebuah ungkapan cinta kita kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yaitu ibadah yang memberikan dengan ketulusan hati, rendah hati, penuh kasih kepada Allah. Kita datang beribadah dengan hati yang tulus, itu sudah bentuk kasih kepada Allah. Tinggal terapkan kasihmu kepada sesama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Allah, saya akan mengulangi ada 4 hal, karena yang kedua ini adalah lanjutan. Ibadah harus dengan ketulusan, ibadah harus dengan penuh dengan kasih, ibadah juga harus didasari dari firman Allah, lalu ibadah harus didasari dengan kerendahan hati. Ini adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Tunjukkanlah kasihmu kepada Allah melalui kasihmu kepada sesama. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, merenungkan firman Tuhan ini. Responi firman Tuhan ini, tanggapi firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Niscaya saudaraku, saudara akan mendapat berkatnya daripada Tuhan. Beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah dengan hatimu. Beribadahlah kepada Allah dengan ketulusanmu. Beribadahlah kepada Allah dengan kerendahan hati. Beribadahlah kepada Allah dengan kasihmu. Beribadahlah kepada Allah dengan firman yang disampaikan. Lakukan itu sebagai bentuk kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut.
terbukti dia mau datang ke dunia ini, menyerahkan nyawanya untuk memberikan pengampunan. Kasih Allah, kasih yang tiada bersalah. Kasih Allah adalah kasih yang tidak menuntut balas, tetapi kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Sudahkah kita mengasihi Allah? Sebab kasih kepada Allah itu merupakan bagian terbesar dalam ibadah. Ketika kita mampu mengasihi Allah, itu membuktikan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Kasih kepada Allah tentunya harus terlihat melalui kasih kepada sesama manusia. Sudahkah saudara engkau mengasihi sesama? Datanglah kepada Allah, nyatakanlah kepada Allah, tunjukkanlah kasihmu kepada Allah melalui kasih kepada sesama manusia, kasih kepada saudaramu yang sedang. Sebab tidak ada alasan untuk tidak mengasihi sesama. Satu dasar yang sangat teguh, satu dasar yang sangat kuat, kasih kepada Allah itu terbukti melalui kasih kepada sesama. Mungkin saudara ada kebencian, mungkin saudara ada iri hati, mungkin saudara ada dendam, bahkan mungkin saudara ada perselisihan. Selesaikannya. Allah ingin melihat kita saling mengasihi. Allah ingin merasakan kasih dari kita, kasih yang tulus untuk Allah melalui kasih yang tulus kepada sesama. Tinggalkan akar pahit, tinggalkan kebencian, tinggalkan semua hal perseteruan. Datanglah kepada Tuhan dengan meminta ampun. Ampuni aku Tuhan sudah membenci saudara. Ampuni aku Tuhan yang merasa sakit hati. Datanglah dengan membawa pengakuan kepada Tuhan. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Sadarilah Allah sudah mengampuni tanpa ada syarat apapun juga. Lepaskanlah pengampunan dengan tanpa syarat apapun juga. Ciptakanlah kerukunan, ciptakanlah kedamaian, di mana Allah sumber kedamaian itu sudah mendamaikan kita. Jadilah kita perdamai di tengah-tengah dunia. Datanglah dengan membawa komitmen kepada Allah. Aku siap Tuhan untuk membawa perdamaian. Aku siap Tuhan untuk berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan Allah melalui berdamai dengan sesama. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersama-sama kita pujikan, ajari kami, ajarilah. Saya mudah Bapak Ibu Saudara itu sampai dengan kesungguhan hati, dengan meresponi firman Tuhan. Biarkan ini bukan hanya sebatas nyanyian, bukan hanya sebatas pujian, tetapi terapkan lagi dalam kehidupan kita. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Ajari kami Tuhan, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan untuk bisa saling mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk bisa saling mengampuni. Ajari kami Tuhan tentang kasih-Mu. Engkau yang mau berkorban, Engkau yang rela mati untuk menebus kami dari dosa. Engkau yang rela mati untuk memperdamaikan kami dengan Allah. Biarlah kasih-Mu ini akan menjadi jembatan bagi kami untuk mengekspresikan kasih kami kepada Allah melalui kasih kami kepada sesama. Kuburkan kepahitan, buang jauh-jauh kebencian, buang jauh-jauh semua hal yang akan membawa kita pada satu kalimat yang tidak layak. Tetapi biarlah kasih ini akan membangun kita untuk bisa saling peduli satu dengan yang lainnya, untuk bisa berdamai dengan diri kami. Satu kalimat, yaitu aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dan pujian ini mengingatkan kami akan kebesaran kasih-Mu. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa kami harus saling mengasihi sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mengobati luka hati kami, untuk kami dapat berjuang melawan kebencian, melawan pertikaian, melawan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ajarilah kami untuk bisa menjadi pelaku kasih. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk menolong kami. Roh Kudus-Mu akan terus membimbing kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih pada saat ini, firman-Mu mengajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku kasih. Terima kasih. Tolonglah kami, mampukan kami Tuhan untuk menyingkirkan kebencian, untuk menyingkirkan kepahitan, untuk menyingkirkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan pulang Tuhan, kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam perjalanan kami, hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kedua kali. Diberkatilah sekiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih.
kami berdoa. Haleluya.